Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 10 MIPA 3 yang saya cintai dan saya banggakan. Hari ini kita belajar matematika untuk pertama kalinya di kelas 10 karena yang lalu saya baru perkenalan diri. Kalau sekarang kita sudah mulai masuk. Oleh karena itu, anak-anak sekalian sebelum masuk ke materi, saya perlu sampaikan bahwa belajar matematika tidak ada grup WA-nya. Karena bagi saya medsos itu untuk komunikasi. Saya hanya menyampaikan bahwa kita ketemunya di Classroom atau Google Meet. Jadi Google Formulir, Google Meet, sebisa mungkin kalian familiar dengan itu. Ditambah dengan Google Classroom. Nanti kalau ulangan ada lagi quizzes namanya. Mudah-mudahan kita bisa semua mengikutinya. Kenapa saya pakai akun Google? Ya, semua ini adalah produk Google karena satu akun Google bisa mengakses semuanya. Ya, kalau Classroom-nya tidak bisa diinstal di Play Store karena memori terbatas, masuk saja di linknya classroom.google.com lalu gabung menggunakan kode. Begitu juga dengan Meet ini. Ada kodenya yang 10 huruf itu. Ada kalau kode meeting kita hari ini ZOI garis datar ONWG garis datar TME itu 10 huruf. Ya. Sebentar yang baru bergabung, ya sebentar kalau ada waktu saya share lagi link absen karena kalian pasti tidak sempat membacanya. Atau kalau ada yang mau bantu, copy lalu pastikan di bawah supaya teman-temannya bisa melihat. Karena ya waktu kita cukup terbatas ini. Sementara untuk pertemuan pertama kita dikejar oleh waktu. Anak-anak sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, untuk materi matematika KD 31 di kelas 10, ya, bungkus besarnya itu adalah nilai mutlak. Tapi khusus kelas 10 kita hanya belajar persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Bisa lihat peta konsepnya ya? Bisa? Bisa. Di sana bisa toh? Oke, bisa. Oke. Nah, ini terbagi 3 pokok pikiran besar. Yang pertama konsep nilai mutlak, yang kedua persamaan, yang ketiga pertidaksamaan. Untuk pertemuan pertama, kita belajar tentang konsep nilai mutlak dulu. Apa itu nilai mutlak? Karena ini materi baru, tidak pernah dipelajari di SMP. Saya mungkin mengantarnya dari garis bilangan yang pernah dipelajari di SMP. Pernah tahu? Ya, saya mohon izin menulis-nulis karena saya senang menulis ketika mengajar supaya bisa diperhatikan seperti layaknya di kelas. Kita mulai dari konsep dasar. Ya, mohon maaf tulisan saya tidak sebagus kalau di papan tulis. Nilai mutlak. Ya. Karena ini materi baru, saya harus mengantar kalian ke sini dulu. Pernah belajar garis bilangan toh? Ya, di tengah ini 0. Ke kiri berapa? Negatif 1. Setelah itu negatif 2. Negatif 3. Ke kanan itu 1. Ya, 2. Bicara saja, enggak apa-apa. 3. Artinya semakin ke kanan itu nilainya semakin besar atau positif. Semakin ke kiri nilainya semakin kecil atau negatif. Ini pernah dipelajari di SD dan di SMP ya. Ini kalau dia horizontal atau sama dengan sumbu X. Bagaimana kalau dia vertikal? Ya, sama. Di sini 0 tengahnya, ke atas 1, 2, 3. Ke bawah min 1, min 2, min 3. Semakin ke bawah nilainya semakin kecil. Semakin ke atas nilainya semakin besar atau positif. Ini kalau dia vertikal disebut sumbu Y. Jelas ya? Jelas? Ya, Pak. Ya. Tapi tidak mutlak bahwa
Kalau ke atas itu positif, ke bawah itu negatif. Kalau dalam kehidupan, ya, misalnya begini. Saya tambah satu frame lagi. Misalnya begini. Kita berjalan, misalnya di sini dulu. Posisi kita, posisi awal anggaplah posisi 0. Kita berjalan 3 langkah ke depan. 3 langkah ke depan, berarti 1, 2, 3. Lalu setelah itu, ini berjalannya 3 langkah ke depan ya, 1, 2, 3. Ini tambah 3. Kemudian kita berjalan mundur 5 langkah ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, min 1, min 2. Kalau di SMP atau di SD ini min 5. Ya toh, kalau tadi positif di 3. Pertanyaannya, nah, berapakah langkah yang dilakukan oleh orang tersebut? Ya. Berapa langkah? Halo? Ya. Kalau di SMP kan begini, 3 tambah min 5 sama dengan 3 kurang 5 sama dengan min 2. Itu posisi akhir. Posisi akhir. Nah, karena tadi pertanyaan saya berapa langkah yang dilakukan orang itu, maka kita menulisnya begini. Nilai mutlak 3 tambah nilai mutlak min 5. Jadi nilai mutlak itu diapit oleh garis lurus sama dengan 3 tambah 5. Jadi itu ada 8 langkah yang dilakukan oleh orang tersebut. Sama kalau menghitung jarak, tidak ada jarak yang negatif. Sama kalau kita melangkah, tidak ada langkah yang negatif. Satu lagi, misalnya naik tangga. Nah, naik tangga dari dasar begini. Anggaplah ini lantai dasar, naik ke atas 4 anak tangga. 1, 2, 3, 4. Setelah sampai di tangga keempat, kita turun lagi 2 anak tangga. Pertanyaannya, berapakah anak tangga yang dilalui oleh orang tersebut? Misalnya ada manusia lidi di sini. Coba, berapa langkah? Berapa anak tangga? Kalau belajar di SMP atau SD, pasti posisi 2. Terakhirnya. Tapi karena kita belajar nilai mutlak, maka itu menjadi nilai mutlak 4 tambah nilai mutlak karena dia turun min 2. Sama dengan nilai mutlak 4 tetap 4 tambah positif 2. Ternyata ada 6 anak tangga yang dilalui oleh orang tersebut. Karena tidak ada istilah negatif dalam melakukan langkah atau melakukan perjalanan. Bisa? Halo? Kenapa tidak ada suara? Yang baru bergabung, tadi ada beberapa orang. Saya pastikan linknya. Oh ya, ada yang minta izin keluar, Muhammad Nasrul. Silakan. Sampai di sini jelas? Kenapa tidak ada suara? Halo? Bicaralah. Ya, Pak. Ya, Pak. Dengarin suara saya ya? Iya, Pak. Oh ya. Jadi, oke. Jangan dulu dimatikan mic-nya, silakan saja bicara. Nah, kira-kira kalau saya tanya, apa itu nilai mutlak yang diapit oleh 2 tanda ini? Ayo, apa? Misalnya kan tadi kita dapat begini ya, minus 5. Ternyata itu sama saja dengan positif 5. Kita dapat 4 seperti ini, ternyata sama saja dengan 4. Ternyata kalau dapat berapa lagi? Min 2, itu sama saja dengan positif 2. Kira-kira apa? Kalau menurut bahasa kalian, apa itu nilai mutlak?
Coba belajarlah menyimpulkan sesuatu dari apa yang kalian lihat. Ketemu minus 5 ternyata nilai mutlaknya jadi 5. Ketemu 2, selamat bergabung Gufran. Ketemu min 2 sama dengan 2. Ketemu 4, ya tetap 4. Ada juga 3 tadi. 3, positif 3 ternyata sama saja dengan 3. Apa yang mau bicara? Mewakili temannya. Tidak usah buka Google, menurut bahasa kalian saja. Ayo. Apa? Ayo IPA 3. Kamu bisa. Apa coba? Terlalu lama tidak belajar, akhirnya tidak bisa belajar. Dulu belajarnya di tugas saja, di absen saja. Sekarang kita betul-betul belajar. Risikonya kalian masuk ke sini. Berbeda di sekolah lain, ada yang belum belajar sampai hari ini. Katanya sekolah terkenal. Oke, apa coba? Nurul, siapa lagi? Syakila. Siapa lagi ini? Ayo, apa itu nilai mutlak? Apa itu nilai mutlak? Nilai mutlak adalah nilai yang selalu harus negatif atau positif. Selalu negatif atau positif? Halo. Waduh. Parah ini IPA 3. Lebih parah dari IPA 1. IPA 1 bicara sih. Ayo. Siapa yang mau bicara? Masa begitu saja tidak bisa? Katanya anak IPA. Ini. Saya ulangi ya. Ini ada min 5. Nilai mutlak min 5 ternyata sama dengan 5. Itu negatif. Ternyata jadi apa ini? Negatif atau positif? Positif. Ini positif 4. Ternyata jadi positif 4. Ini negatif 2. Ternyata jadi positif 2. Ini positif 3. Tetap jadi positif 3. Jadi kalau begitu artinya nilai mutlak itu adalah nilai yang apa? Selalu harus Positif. positif. Belajarlah menyimpulkan. Harus selalu positif. Jadi walaupun dia negatif di dalam sini, itu tetap nilainya sama dengan positif. Ingat, di sebelah tanda sama dengan itu harus positif. Oke. Nah, bagaimana kalau dia dalam penerapannya di kehidupan? Nah, ini kelihatan gambar saya ya? Bisa dicubit atau diperbesar gambarnya. Ini adalah layang. Ini ada, anggaplah ini permukaan air laut. Saya coret-coret saja. Ini permukaan air laut. Ini posisinya 0. Ya. Layang-layang terbang di ketinggian 30 meter. Elang itu berada di ketinggian 50 meter. Ini tidak ada masalah. Berarti ini 30 sama dengan 30. Ini 50 tetap sama dengan 50 meter. Bisa dikatakan layang-layang berada di ketinggian 30 meter di atas permukaan air laut. Nah, bagaimana dengan penyelam? Penyelam ini pada garis bilangan berada di posisi min 20 meter. Tapi tidak ada namanya min 20 meter, sehingga dalam bahasa kehidupan sehari-hari, penyelam ini dikatakan 20 meter berada di bawah permukaan air. Begitu juga dengan kapal selam. Itu pada posisi min 50 berarti itu berada di kedalaman 50 meter di bawah permukaan air laut. Bisa? Bisa ya? Coba. Saya lanjut. Nah, bagaimana kalau seperti ini? Tadi kan di awal saya jelaskan kalau ke kanan dia positif, ke bawah dia negatif, ke kiri dia negatif.
Anggaplah seseorang melakukan perjalanan dari rumah ke sekolah dengan melalui rute yang ada garis-garisnya ini. Nah, kira-kira berapa meter jarak dari rumah ke sekolahnya? Dituliskan dalam nilai mutlak. Ini sama dengan 500 ditambah. Karena dia ke bawah, positif atau negatif? Negatif. Ya, negatif 300. 100. Ditambah lagi, ke kiri positif atau negatif? Negatif. Negatif 100. 100. Dia sudah positif, tetap positif 500. Ini karena dia nilai mutlak, maka ditambah dengan 300. Lalu ditambah lagi dengan positif 100. Sehingga, oh tidak kelihatan di layarnya ya. Ya, perbesar saja. Ya, 500 tambah 300 tambah 100 itu jarak dari rumah ke sekolah sejauh 900 meter. Bisa ya? Iya, Pak. Bisa, Pak. Iya, kenapa dia tidak lewat sini? Lebih cepat. Ya, ya karena tidak ada jalan ya. Oke, itu sekedar bercanda. Nah, bisa kita simpulkan tadi bahwa nilai mutlak untuk setiap bilangan real X berlaku, ini nilai mutlak X dibaca nilai mutlak X nilai mutlak X. Definisinya begini, nilai mutlak X itu artinya ada dua. Boleh dia positif X ketika X-nya lebih dari atau sama dengan 0. Jadi nilai mutlak itu paling kecil nilainya 0. Dia juga bisa berarti negatif kalau X-nya kurang dari 0. Ya, seperti ini tadi maksudnya, min 5 itu sama dengan positif 5. Kalau dia 3 berarti sama dengan positif 3. Itu ya. Itu untuk konsep dasar nilai mutlak. Ya, kalau dianggap ini penting, cukup di screenshot atau ditulis. Kalau mau ditulis. Nah, untuk yang kedua, tadi kan sudah konsep berarti menggambar grafik. Saya lanjutkan frame. Nanti saya share ini di classroomnya ya. Yang belum bergabung silakan gabung di classroom. Grafik fungsi nilai mutlak. Ya, ini tujuan pembelajaran yang kedua yang harus kita capai hari ini. Saya jelaskan melalui contoh saja. Ya, gambarlah grafik fungsi fx. Ya, ingat nilai mutlak itu harus ada garis lurus. X berapa ya? Tambah 1. Ya. Tanda seru. Ya, bagaimana caranya digambar? Perhatikan dulu. Ada gangguan dari kelas sebelah ini. Karena saya di ruang kelas di sekolah. Caranya, fx itu kita samakan dengan nilai y. Y sama dengan x tambah 1. Setelah itu, kita buat dulu tabel penolongnya. Dari kelas 1 itu maksudnya emang X, Y.
Oke. Sebelum lanjut, saya tanya dulu, berapa tambah 1 hasilnya sama dengan 0? 1 tambah berapa hasilnya sama dengan 0? Itu nanti kita isikan di sini, di tengah. Karena nanti grafiknya itu berada di atas sumbu X dan dia berbentuk V. Seperti ini, garis lurus. Ya. Saya tanya dulu sekali lagi kepada semua, berapa tambah 1 yang hasilnya sama dengan 0? Coba ya, sudah SMA kelas 1 ini. Kelas sudah 10 tahun belajar matematika. Berapa tambah 1 hasilnya 0? -1. Ya, pintar. Berarti itu kita tulis di sini. Kita tulis di sini. -1. Setelah itu kita ambil 2 atau 3 titik di sebelah kirinya. -1 ke kiri berarti -2, -3, -4. Begitu juga ke kanannya, kita ambil juga 3 supaya seimbang. Nah, -1 ke kanan berarti 0, 1, 2. Ada ya? Saya pindahkan dulu ini supaya tidak menghalangi penglihatan. Oke. Nah, bagaimana menemukan Y-nya? Kita ambil dulu untuk nilai-nilai X. Saya ganti tintanya ya. Untuk X sama dengan -4, maka Y sama dengan, ini kan fungsinya ya. Y sama dengan nilai mutlak -4 tambah 1. Berhutang 4, dibayar 1, masih ada hutangnya 3. Hutang itu negatif. Nilai mutlak dari -3 itu sama dengan positif 3. Y sama dengan 3 itu ditulis di sini. Paham? Bagaimana kalau Y-nya -3? Berarti Y sama X-nya -3. Itu sama dengan -3 tambah 1. Sama dengan berhutang 3 bayar 1, berhutang 2. Sama dengan positif 2. Ditulis di sini. Begitu seterusnya. Y sama dengan -2. -2 tambah 1 itu sama dengan -1. Sama dengan positif 1. Di sini 1. Kalau dia -1 tadi ini, penyebab dia 0, maka di sini ditulis 0. Kalau X-nya 0, 0 tambah 1, di sini 1. Kemudian kalau di sini 1 X-nya, 1 tambah 1 jadi 2, 2 tambah 1 jadi 3. Saya percepat sedikit supaya tidak terganggu. Nanti dilihat saja, dilihat saja di rekamannya. Ya, ada. Anggaplah ini titik 0, titik origin namanya. Nilai-nilai X tadi ke kiri sampai -4, -1, -2, -3. Nanti kalau di rumah kalian menggambar pakai mistar dengan menggunakan skala yang benar. Sumbu X-nya tadi 0, 1, 2. Sumbu Y nilainya paling besar adalah positif 3. Berarti 1, 2, 3. 2, 1. Lalu semua titik-titik ini kita hubungkan dengan garis lurus nanti X-nya -4 ya. Sorry, di sini ada -4,3. X-nya -4, Y-nya -3. Di sini titiknya. Kemudian -3,2. X-nya -3, Y-nya 2. Selanjutnya berapa lagi? -2, X-nya, Y-nya 1. Berarti
Selanjutnya min 1,0. Setelah itu 0,1. Setelah itu 1,2. Setelah itu X-nya 2,3. Selalu mengingatkan temannya, guru ingat ada tugas dari Pak Lukman membaca begitu. Ya. Kalau ada yang Ya, semua titik-titik ini kita hubungkan dengan garis lurus. Beginilah grafik fungsi nilai mutlak untuk fungsinya fx sama dengan nilai mutlak x tambah 1. Jadi yang pertama dilakukan tadi adalah mencari pembuat nolnya. Ambil nilai x yang menyebabkan y ini 0, taruh di tengah supaya nanti posisinya di sini. Sampai di sini ada pertanyaan? Halo. Ya. Yang baru bergabung, saya kopikan dulu link absen. Ada 2 orang kayaknya tadi. Ya, saya kembali ke sini. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Kalau tidak nanti saya posting ulang ini dengan rekamannya di Classroom dan di channel YouTube saya. Kalau ada yang mau subscribe terima kasih, tidak juga tidak apa-apa. Oke, saya stop sharing dulu. Setelah itu saya sekalian juga stop merekam. Saya minta kepada